Kesempatan subuh ini tadi imam membaca surah Sajadah, ya. Insya Allah nanti dilanjutkan tiap subuh Jumat akan dibaca surah Sajadah. Oleh sebab itu nanti kita berikan waktu yang cukup untuk mengkaji surah Sajadah, supaya berangsur-angsur kita paham apa yang dibaca di dalam sholat itu, setidak-tidaknya inti isi daripada yang dibaca. Jadi ada beberapa proses yang perlu kita pahami letak persoalannya. Pertama, Al-Quran sebagai zikroh, seperti yang saya sampaikan pada subuh lalu, adalah pemahaman Al-Quran yang masuk ke hati kita dan kita jadikan itu pegangan, itu zikroh, ya. Misalnya tadi subuh kemarin, ya, saya mengemukakan satu ayat, ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak tahu persis, ya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati diminta bertanggung jawab. Jadi kalau kita memahami itu, kemudian jadi pegangan kita, hati-hati dalam mengikuti sesuatu, dalam menulis sesuatu, dalam bicara sesuatu yang kita tidak tahu persis. Nah, itu zikro, ya, zikro. Kemudian kalau ayat itu dihafal oleh kita, ya, maka ayat tersebut dihafal bertujuan untuk memelihara, untuk memantapkan hati kita supaya itu selalu kita ingat, nah, gitu kan? Itu selalu kita ingat, gitu, ya. Kemudian kalau itu dibaca di dalam sholat, maka dengan pengertian yang sudah kita punyai, maka di dalam sholat itu dihiasi oleh pengetahuan bahwa kita melapor kepada Allah, ya, inilah ayat yang aku hafal, aku pahami. Mudah-mudahan Allah akan menambah ilmu kita, ya, menambah ilmu kita. Apalagi kita sering berdoa, Rabbi, ya Tuhan kami, gitu, tambahkanlah ilmu kami, ya, dan karuniai kami kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Al-Quran dengan pemahaman itu semakin banyak. Semakin banyak itu masuk dalam hati kita, maka ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi perisai, ya, terhadap gangguan-gangguan kita. Insya Allah kita akan siapkan waktu untuk mengkaji surah As-Sajadah, ya. Apalagi nanti surah-surah yang lain indah sekali, ya. Kita merasa bahagia sekali, ya, di mana Al-Quran, sholat, ya, semua aktivitas kita diwarnai oleh ayat-ayat Al-Quran
Mari kita lanjutkan pada subuh ini dalam bahasa Arab ayat kedua. Ayat kedua ini saya pilih surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ini rasanya gembira sekali kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mudahkan Al-Quran ini itu ya. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran ya. Ini bahasa yang dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keterangan penjelasan yang diperoleh dari Rasulullah Alaihi Wasallam sudah jelas, bahasa yang jelas, memahamkan dengan jelas ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sehingga berhasil ya. Maka kita lihat dari mulai ayat 51 ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan kurnia Tuhan. Demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguh kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Ini suatu gambaran. Akhir surah Ad-Dukhan ini menunjukkan suatu kemenangan, kebahagiaan berkat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi orang ini mencapai tingkat takwa ya, berkat pelajaran yang diperoleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innama yassarnahu, sesungguhnya ada fa itu maka sesungguhnya, berarti ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Yassarnahu, kami telah memudahkan Al-Quran bilisanika, dengan lisan, la'allahum yatadzakkarun, semoga supaya mereka mendapat pelajaran. Yatadzakkar, mudah-mudahan dengan kajian Quran kita berusaha memahaminya dalam bahasa Arab ya, yang baik gitu. Insyaallah kita akan berhasil dalam mendapat pelajaran ya. Seperti yang subuh kemarin saya jelaskan, dua ayat yang berbeda tapi diterjemahkan sama. Maka kalau kita terbatas pada terjemahan, maka kita tidak akan mendapat pelajaran atau ilmunya gitu ya. Fartaqib,
Tunggulah, innahum murtakibun. Tunggulah kehancuran mereka. Jadi ini seperti digambarkan orang yang melawan, orang yang kondisinya yang ayat terakhir ini berlawanan dengan yang di atas. Ya. Kalau yang di atas sesungguhnya orang yang takwa. Kalau di bawah ini orang yang berlawanan. Ya. Wartaqib innahum murtakib. Tunggulah kehancurannya. Sesungguhnya mereka sedang menunggu. Gitu, ya. Saya kira sederhana sekali ayat-ayat ini, ya, ayat gembira sebetulnya, menggambarkan kegembiraan. Mari kita lanjutkan ke surah sebelahnya, Al-Jathiyah. Biasanya begitu. Kalau melihat bagaimana memahami Al-Quran itu, kalau ayat itu berada di ujung, di akhir surah, kita lihat di pangkal surahnya, di pangkal surah yang selanjutnya, lihat apakah ada hubungan, ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna fis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam semesta langit dan bumi, ya, la ayatil lil mu'minin, benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin. Berarti ayat ini berkenaan dengan la'allahum yatadzakkarun. Semoga mereka mendapat pelajaran. Jadi pelajaran seperti saya jelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu 4, ya, cara Allah memberikan pemahaman kepada kita melalui Al-Quran, cara supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diberikan wawasan, ya, pengertian melalui ayat-ayat itu begitu besar kekuasaan Allah dengan tanda-tanda, ya. Kedua, diberitakan mengenai diri kita supaya sadar, ya, diri kita itu seperti digambarkan lemah, ya, tidak punya kemampuan untuk mengenali diri, ya. Ketiga, diberikan janji-janji oleh Allah Subhanahu wa taala, janji surga, janji macam-macam janji di dalam Al-Quran. Keempat, ancaman, ya, ancaman, ya. Saya kira cukup dulu. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada subuh yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.